Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Kita udah masuk ke pertemuan 7 nih ya. Jadi nanti setelah pertemuan ini, pertemuan 7, pertemuan 8-nya adalah UTS. Jadi siap-siap ya, kalian pelajari semua materi yang udah ada. Oke, di sini ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah desain grafis ini memperkenalkan konsep dasar, terminologi, dan prinsip-prinsip desain grafis. Mahasiswa akan mempelajari elemen-elemen dasar desain seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Fokus utama adalah pengenalan perangkat lunak desain grafis serta teknik dasar dalam pembuatan dan pengolahan visual. Di sini ada 4 tujuan ya, ada memahami konsep seperti biasa, mengenali elemen-elemen dasar. Yang ketiga ada mengidentifikasi perangkat lunak atau software. Yang keempat ada mengingat teknik dasar. Oke, di sini ada 4 daftar isi, ada studi kasus, pengenalan Adobe Photoshop, Illustrator, dan Corel Draw. Yang ketiga ada fungsi dan fitur dasar masing-masing software. Yang keempat ada latihan praktek dengan perangkat lunak desain. Tentu saja kita awali dari studi kasus. Sebuah LSM menggunakan Adobe Photoshop untuk menciptakan kampanye Save the Ocean. Mereka menggunakan foto hue yang terjerat jaring, menambahkan efek dramatis dengan filter warna biru, serta memasukkan teks Act now before it's too late. Langkah suksesnya adalah menggunakan layer untuk memadukan foto dan teks, memanfaatkan filter untuk memperkuat emosi visual, yang ketiga ada menyisipkan logo LSM untuk memperkuat branding. Hasilnya, kampanye tersebut mendapat respon luar biasa di media sosial, dengan ribuan interaksi dan peningkatan donasi sebesar 30%. Selanjutnya ada pertanyaan pemicu ya. Pertanyaan pemicu pertama, apa kelebihan utama Illustrator dibandingkan Photoshop dalam desain logo? Jawaban adalah Illustrator berbasis vektor ya, seperti yang sebelumnya kita bahas, sehingga desain tidak kehilangan kualitas meskipun diperbesar. Oke, selanjutnya ada mengapa Corel Draw lebih populer untuk pengguna PC dibandingkan Illustrator. Jawabannya, Corel Draw memiliki interface atau antarmuka yang lebih sederhana dan optimal untuk sistem Windows. Bagaimana fitur layer di Photoshop membantu dalam desain poster? Jawabannya adalah layer memungkinkan elemen desain, ya, teks, gambar, efek, diatur secara terpisah. Ini memudahkan pengeditan. Selanjutnya, apa keuntungan penggunaan grid dalam Corel Draw untuk tata letak? Grid membantu menata elemen desain dengan proporsi yang presisi dan estetis. Selanjutnya ada mengapa penting memahami perbandingan antara raster dan vektor. Raster cocok untuk foto dengan detail tinggi, sedangkan vektor ideal untuk desain yang memerlukan skalabilitas tanpa kehilangan kualitas. Selanjutnya kita pengenalan Adobe Photoshop, Illustrator, dan Corel Draw. Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop adalah software atau perangkat lunak berbasis pixel atau raster yang digunakan untuk manipulasi foto, desain grafis tipis-tipis ya tentunya, dan pengeditan gambar. Kelebihannya yang pertama ada ideal untuk foto dan grafik berbasis gambar. Yang kedua ada mendukung berbagai format file, JPEG, PNG, PSD, dan lain-lain. Yang ketiga ada alat seleksi, masking, dan retouching yang sangat presisi. Kelemahannya, ini kurang cocok untuk desain berbasis vektor atau cetak resolusi besar. Selanjutnya kita bahas Adobe Illustrator. Perangkat lunak berbasis vektor yang digunakan untuk membuat logo, icon, ilustrasi, dan desain tipografi. Kelebihannya yang pertama ada desain vektor tidak kehilangan kualitas saat diperbesar atau scalable. Yang kedua ada alat tipografi canggih untuk desain teks. Yang ketiga cocok untuk proyek branding, ilustrasi, dan desain cetak. Kelemahannya ini tidak dirancang untuk manipulasi foto karena berbasis vektor. Yang ketiga ada Corel Draw. Ini perangkat lunak berbasis vektor yang populer untuk desain grafis, terutama di kalangan pengguna PC. Kelebihannya antarmuka yang ramah pengguna, kuat untuk pembuatan desain berbasis vektor dan publikasi cetak. Yang ketiga ada mendukung berbagai format file. Kelemahannya, popularitasnya lebih rendah dibandingkan Adobe Illustrator, sehingga kurang kompatibel dengan beberapa alur kerja profesional. Selanjutnya ada fungsi dan fitur dasar perangkat lunak desain grafis. Fungsi dasar Photoshop ini ada editing dan retouching foto. Yang kedua ada pembuatan kolase dan manipulasi gambar. Yang ketiga ada desain antarmuka digital atau UI. Sedangkan Illustrator ini pembuatan desain logo, icon, dan ilustrasi vektor. Ilustrasi artistik dan teknis, desain layout cetak seperti poster dan kartu nama, ini cocok nih. Selanjutnya ada Corel Draw. Ini bisa dibilang Corel Draw itu palu gada ya. Dari ilustrasi vektor untuk desain komersial, logo brosur, dan lain-lain. Lewat publikasi untuk materi cetak, dukungan grafis, teknis, dan ilustrasi artistik maupun pengeditan foto juga bisa nih di Corel Draw. Tapi lebih cocoknya untuk ilustrasi sih. Oke, di sini ada fitur utama dari Photoshop, Illustrator, dan Corel Draw. Ketiga-tiganya memiliki layer dan masking, tentu saja ini fitur dasar yang harus dimiliki software editing ya. Kalau untuk tool vektor, ke Photoshop ini yang terbatas ya, sedangkan Illustrator sama Corel Draw itu sangat kuat. Kalau untuk editing foto, Photoshop itu sangat kompatibel atau sangat kuat. Sedangkan Illustrator itu bisa, cuman tidak dirancang gitu ya, tidak dirancang untuk foto. Kalau Corel Draw ya terbatas, dia bisa, cuman ya terbatas gitu. Kalau untuk desain cetak, Photoshop tentu saja jadi kurang optimal. Illustrator yang
paling cocok ya, jadi optimal. Kalau Corel Draw itu sangat optimal. Terakhir ada integrasi ekosistem, ini bagus ya. Ini Adobe Creative Cloud-nya ada, Adobe Photoshop dan Illustrator. Kalau Corel Draw nggak ada, ini main lokalan aja. Nah, selanjutnya ini latihan praktek mendesain poster sederhana. Nah, tujuan prakteknya adalah peserta akan membuat poster promosi sederhana menggunakan fitur dasar dari Photoshop, Illustrator, atau Corel Draw. Instruksinya, temanya poster promosi untuk acara amal dan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkahnya menggunakan Photoshop ini menggunakan foto latar belakang bertema lingkungan. Yang kedua ada menambahkan teks dengan efek bayangan, shadow. Yang ketiga ada menyesuaikan warna dan kontras foto agar lebih menarik. Selanjutnya ada Illustrator, ini membuat icon vektor seperti daun atau pohon, mendesain tata letak dengan elemen geometris, dan menambahkan teks menggunakan font yang relevan. Kalau menggunakan Corel Draw, ini membuat ilustrasi berbasis vektor, menata elemen visual secara proporsional dengan fitur grid. Selanjutnya ada menambahkan efek gradient pada latar belakang. Ini waktu latihannya 60 menit aja. Hasil yang diharapkan, poster dengan desain sederhana yang menampilkan visual menarik, pesan utama yang jelas, suara yang selaras dengan tema lingkungan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan latihannya ya, sebagai bahan diskusi kita. Jika ada yang bingung, jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan pada grup atau komen aja di bawah langsung ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian yang mungkin butuh ilmu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.